Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muha semuanya. Selamat datang di podcast SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Caiza Nandara Gila Putri. Saya salah satu siswi dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Kali ini saya nggak sendiri nih. Saya ditemenin oleh salah satu guru yang favorit anak Muha ini. Saya kasih clue ya, clue-nya wali kelas saya, sahabat saya, orang tua saya. Siapa ya kira-kira? Gak usah lama-lama, langsung aja, Ibu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muha, perkenalkan nama saya Ibu Indah. Saya guru SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Wah, ini kayaknya curhatan kita tuh gak cuma di belakang layar, Bu. Baik. Sekarang ada kamera loh. Oke, oke. Nih, sebelum langsung ke inti, Iya. gimana nih kabar Bu Indah? Alhamdulillah, kabar Bu Indah baik. Kalau Ceza, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Oke. Langsung aja kita ke pertanyaan nih. Jangan deg-degan ya Bu, jangan deg-degan. Dia deg-degan nih. Jadi pertanyaannya, Ibu kan udah menjadi guru beberapa tahun lamanya. Gimana sih Ibu tuh cara menanggapi anak-anak yang suka tidur di kelas, terus rame sendiri saat Ibu mengajar? Gimana sih Bu caranya? Baik, wah ini baru pertama, pertanyaannya sudah berat banget. Tapi disclaimer dulu ya Ceza bahwa saya ini bukan ahli dalam menjawab bagaimana perkembangan emosi anak atau bagaimana cara untuk strategi-strategi supaya anak ini bisa semangat sekolah itu ibu bukan ahlinya gitu. Tapi saya mencoba untuk kita sharing aja pengalaman apa yang Bu Indah alami, apa yang saya saksikan dan mungkin sedikit apa yang pernah saya lakukan untuk anak-anak ketika belajar di kelas gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaannya Caiza tadi, Bu Indah ingat ada satu pesan yang tertulis, ada di sudah banyak sekali gitu ya. Ini ada yang bilang pesannya itu dari Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah pesan dari Ali bin Abi Thalib atau juga dari Utsman bin Affan. Tapi ini pesannya bagus sekali. Pesannya itu kalau ibu tidak salah, didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan zamanmu. Ini maknanya dalam banget Ceza, gitu. Nah, saya yang kalau dalam teori itu Bu Indah dan guru-guru lainnya itu kami ini adalah orang-orang milenial gitu ya, yang mana dulu ketika kami mau belajar, ketika guru sebelum masuk kelas, bagaimana kami itu mengupayakan supaya ketika guru masuk kelas secara 100% kami itu sudah siap. Sudah on point gitu. Ada pulpen, ada pensil, atau ada buku catatan yang kita tuh siap untuk menerima. Nah, berbeda dengan pengalamannya Bu Indah, masuk kelas gitu ya, anak-anak sekarang masih bawa mangkok kantin, kemudian ada yang nenteng HP ngegame, kemudian ada yang masih tidur gitu. Artinya banyak ekspresi yang ada di sana gitu. Ketika kita buka pintu kelas itu kejutan-kejutan setiap kelas itu berbeda-beda. Nah, sebenarnya banyak sekali kami itu dapat pelatihan teori-teori bagaimana secara ideal gitu ya Nak ya, mendampingi atau membuat kelas ini supaya menjadi kelas kondusif yang mana ketika belajar itu ya semua harus dalam keadaan on gitu ya, dalam keadaan sudah siap gitu. Tapi sekali lagi kondisi anak itu berangkat dari rumah itu berbeda-beda Ceza. Ceza sendiri bisa merasakan ya Nak ya gitu. Yeah. Bagaimana bangun sekolah masih membawa memori kemarin gitu ya, PR belum jadi, belum lagi bangun kesiangan, dimarahin orang tua, belum lagi karena pulangnya malam, kemudian orang tua paginya memotong uang saku, kemudian kan anak-anak dengan membawa memori ini dan emosi ini ke sekolah itu kan dengan beragam gitu. Awalnya ketika Bu Indah menjadi guru itu kaget.
kok ini tidak sesuai dengan saya ngajar dulu ya gitu. Ini kok wow macam-macam sekali gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dan teori-teori yang sudah alhamdulillah kami dapatkan dari ahli pendidikan bahwa mendampingi anak dalam belajar itu ya harus disesuaikan. Betul tadi kata pesan Rasulullah ya. Memang kita mendidik anak itu harus sesuai dengan zamannya gitu. Tidak langsung menjudge anak gitu. Bertanya alasan kamu melakukan hal itu apa gitu. Tidak langsung kemudian menghakimi anak atau bahkan melabeli anak, oh bahwa anak ini nakal. Oh bahwa anak ini tidak sopan. Oh bahwa anak ini mohon maaf ya kurang ajar gitu. Nah itulah satu di antaranya sedikit pendekatan yang ibu lakukan kepada anak-anak di MUHA ini. Wah, 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 wah. Ibu ini pengalamannya kayaknya udah sangat-sangat matang banget nih, Bu. Keren banget, keren. Masih banyak kok Za, guru-guru MUHA itu hebat-hebat semuanya. Ibu tuh mungkin hanya terjebak. Kita sebenarnya terjebak ya teman-teman. Saya sama Ceza ini dijebak buat podcast. Ya sebenarnya kita sharing pengalaman saja ya Za ya. Cuma bedanya biasanya kita di belakang, ini di depan layar. Oke, lanjut nih ke pertanyaan kedua. Gimana sih Ibu tipsnya dalam membagi waktu agar nilai kita tuh nggak turun-turun banget, juga naiknya tuh secara perlahan, tapi kita standar Bu. Jadi stabil dalam menaiki nilai, tapi juga kalau kita nih sekali kecapean nggak turun banget gitu loh Bu. Gimana sih Bu caranya? Oke, baik. Kayaknya semakin bertanya semakin berat banget ya pertanyaannya. Maaf gitu. banget nih Bu. Sekali lagi, Ibu betul-betul tidak ahli dalam hal ini ya, Ceza dan anak-anakku semuanya. Tapi sekali lagi, Ibu hanya mencoba untuk sharing apa yang pernah Ibu lakukan sedikit untuk anak gitu ya. Atau apa yang Ibu saksikan, Ibu sharing aja ya hari ini. Nah, Ceza dan anak-anakku semuanya, kalian harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena anak-anak yang seusia kalian dikasih kesempatan oleh Allah bisa sekolah, bisa merasakan bagaimana sih sekolah itu. Lebih-lebih kalian bisa sekolah di sekolah yang semuanya fasilitas itu sangat lengkap gitu. Nah, tugas kalian adalah memanfaatkan fasilitas itu dengan baik. Nah, tadi Ceza bertanya, Bu, bagaimana sih gitu? Kami ini bisa mempertahankan mood kami gitu. Ya, karena perjalanan kami itu kan yang nggak mulus gitu ya Zaya. Kadang kalau kami ada masalah, kami itu turun banget, drop banget. Nah, kalau kita mau menaikkan, kok menaiknya itu juga nggak drastis, kok pelan-pelan gitu. Gimana ya Bu caranya? Ceza, kalian dan teman-teman, anak-anakku semuanya ya gitu. Kalian itu sebenarnya seperti artis nak. Yang kalian itu, oke, laksanakan saja peran kalian sebagai siswa dan sebagai anak tentunya. Dimana kita sebagai lembaga pendidikan itu sudah menjadi manajer kalian. Kami sudah mengatur bagaimana kalian harus berangkat sekolah jam berapa, pulang sekolah jam berapa. Kami juga memberikan waktu istirahat kalian jam berapa. Terus kemudian kami membagi waktu kalian untuk bagaimana ada pelajaran tambahan atau bahkan ekstra. Bahkan kami mengatur bagaimana kalian bisa memaksimalkan potensi yang ada di diri kalian. Gitu. Nah, manajerial yang seperti ini yang semestinya harus kalian manfaatkan. Ketika waktunya sudah pulang sekolah, pakailah istirahat. Gitu. Ini sebaiknya seperti ini gitu. Tapi kan kenyataannya pada realnya anak-anak kalau pulang sekolah kemana? Ceza kemana kalau pulang sekolah? Jujur nih ya, kalau pulang sekolah tuh kalau misalnya pulang cepet itu alhamdulillah bener, kayak kita mikir kayak wah pulang cepet nih main gitu. Main, waktunya istirahat dibuat main. Ketika waktunya belajar sudah kecapean, tidur. Seperti itu kan Za? Benar. Padahal semua anak memiliki cita-cita yang sama.
Goals dari lulus SMA mau masuk perguruan tinggi terbaik, betul? Betul. Itu semuanya tidak didapatkan secara instan anak-anak. Bahkan kita membuat mie instan aja harus ada effort. Bener nggak Ceza? Ya benar banget. Itu tulisannya mie instan. Tapi bagaimana cara mie instan ini bisa kita nikmati dengan enak, dengan nikmat? Kita harus ada effort gitu. Tidak seinstan yang kalian bayangkan. Nah, sama nak gitu. Kalau kalian bercita-cita ingin menjadi anak-anak yang sukses, kemudian mendapatkan perguruan tinggi yang baik, kemudian membuat nilai kalian itu menjadi nilai yang kalau bisa nilaiku aku pertahankan. Gimana ya caranya? Nah, itu dikembalikan lagi nak kepada diri kita. Masih ingat ada satu hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Ya, setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Diniatkan semuanya nak. Niat kamu belajar, kalau sekarang kita di SMA Muha, ya untuk apa gitu. Nah, anak-anak Muha itu kan kebanyakan dari anak-anak rantauan. Dikembalikan lagi gitu, bagaimana orang tua kita itu mengamanai kita jauh-jauh, kita belajar ke Jawa gitu. Ya supaya kelak nanti kembali lagi ke daerahnya menjadi orang yang sukses, yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Terus pandai-pandailah memanfaatkan waktu dengan baik. Yakinlah kalau kamu sudah memanfaatkan waktu itu dengan baik, semuanya itu akan berjalan sesuai dengan yang kalian harapkan. Seperti itu. Wah, ini gimana nih buat pendapatnya Ibu Guru cantik ini gimana? Bisa kan kalian resapin? Nah itu juga saya mendapatkan pengalaman baru dari Ibu. Terima kasih banget. Mungkin mulai besok-besok saya lebih bisa manajemen waktu lebih baik lagi. Oke, Ceza, ini udah lama banget ya kita ya. Ya. Za, boleh nggak Ibu bertanya? Boleh. Kan tadinya Ceza tanya sama Ibu, Ibu sebagai guru ya, Sobat Muha. Sekarang Ibu mau bertanya kepada Ceza, karena mungkin Ceza ini perwakilan dari salah satu siswa. Oke, Ceza, sebenarnya apa sih yang diharapkan Ceza dan teman-teman atau siswa yang Gen Z di luar sana yang diharapkan dari kami sebagai seorang guru ketika di kelas itu, kalian itu inginnya seperti apa? Cukup satu kata aja, satu, apresiasi. Mungkin dalam hal kecil saja yang dilakukan oleh siswa kepada Bapak Ibu Guru dalam melaksanakan tugas, mengerjakan tugas, melakukan perintah yang Ibu Guru atau Bapak Guru berikan kepada kami, mungkin maupun itu jelek ataupun maupun itu bagus, tolong sangat apresiasinya. Apresiasi kecil yang diberikan oleh guru kepada kami itu sangat berarti, sangat-sangat berarti. Misal kayak bagus, wah bagus banget nak, wah bagus banget, ditingkatkan lagi, itu sangat-sangat membuat hati kita kayak, wah berarti aku harus lebih bagus lagi. Dan semisal emang kalau kita mempunyai salah, ditegurlah pelan-pelan. Jangan sampai ditegurnya itu sampai kayak, wah ini anak gak bener, jangan. Apresiasilah yang kami perlukan. Dan dari segi apresiasi maupun sekecil mungkin, apresiasilah karena itu sangat-sangat berarti buat hati kami. Masya Allah, luar biasa ya nak, apresiasi ya. Emang, iya, Ibu tuh juga kita sharingnya, Ibu juga melihat beberapa podcast atau obrolan-obrolan. Emang banyak dari kita gitu ya, atau pada umumnya ya di Indonesia ini memang sedikit mengapresiasi dari apa yang sudah dicapai oleh teman-teman, siswa, guru, atau orang terdekat gitu, itu minim apresiasi. Bapak Ibu Guru, perwakilan dari siswa kita, sedikit yang anak-anak lakukan, baik itu baik menurut kita atau kurang baik menurut kita, ternyata anak-anak butuh diapresiasi. Wah, kita udah berbincang lama banget nih sama Ibu Indah. Nggak terasa udah jam segini, Bu. Masya Terima Allah. kasih. Terima kasih juga Ceza. Wah, ini kita harus ngingetin nggak sama Sobat Muha Ngingetin supaya dong. podcast SMA Muha ini masih terus berjalan terus dan kita Ngingetin semangat untuk berkreatif. Ya. Coba Ceza mau ngingetin gimana? Jangan lupa subscribe dan komen
ataupun share ke keluarga, teman, ataupun kerabat. Wow, perbincangan kali ini sangat-sangat menarik. Semoga ilmu dari Bu Indah ataupun saya sebagai perwakilan dari teman-teman, semoga bisa diresapi oleh teman-teman yang ada di seluruh Indonesia atau dunia ini. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami ataupun dari Bu Indah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.